Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita paling senang sekali mengatakan Yesus utusan. Yesus diutus oleh Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Mari kita akan melihat siapa Yesus. Yesus bukanlah sembarangan utusan. Mari berlogika. Yang pertama, utusan mana yang bisa mengutus para rasul? Itu adalah Tuhan. Tuhan. Biar lebih jelas, Tuhanlah yang mengutus para rasul. Yang kedua, utusan mana yang datang dari sorga dan kembali ke sorga? Tidak ada seorang manusia pun yang seperti Yesus datang dari sorga dan kembali ke sorga. Yang ketiga, utusan mana yang mengutus dan yang diutus berjalan bersama-sama? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus menjadi satu dengan yang mengutus. Yang keempat, utusan mana yang dapat memberikan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali? Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Tidak ada seorang manusia pun atau utusan yang dapat mengambil nyawanya kembali. Yang kelima, utusan mana yang kelahirannya ajaib, kematiannya, kebangkitannya ajaib. Kelahirannya bukan dari hubungan seks manusia. Ya, kematiannya di atas kayu salib menebus dosa manusia dan menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kebangkitannya ajaib. Terjadilah gempa bumi dan kubur kosong. Malaikat-malaikat membuka batu kubur, menggulingkannya, dan Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia hidup. Yang keenam, utusan mana yang mempunyai kasih yang begitu besar dan kuasa yang begitu dahsyat? Itulah Yesus. Yang ketujuh, utusan mana yang punya kuasa atas segala yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat kedua. Itu namanya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedelapan, utusan mana yang berani menyamakan dirinya dengan Tuhan? Aku adalah ego eimi. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Aku adalah terang dunia, aku yang awal, aku yang akhir, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang manusia yang dapat berkata atau berani berkata seperti Yesus. Yesus disalibkan karena dia menyamakan diri dengan Allah, dituduh menyamakan diri dengan Allah oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Yang kesembilan, utusan mana yang bisa jadi hakim dengan adil, menghakimi semua manusia? Dia tidak dihakimi, tetapi dia menjadi hakim atas semua manusia. Yang kesepuluh, utusan mana yang mati, bangkit, dan hidup kembali dan tidak mati lagi? Itu adalah Tuhan yang kekal. Semua manusia pasti mati. Ada yang mati suri, bangkit, tetapi mati kembali. Tetapi Yesus mati, bangkit, hidup, dan tidak mati lagi. Artinya dia hidup sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Dan dia akan datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput umatnya yang telah mempersiapkan diri, yang telah percaya kepadanya. Roma 6 ayat ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Semua manusia pasti mati. Dan tadi seperti yang saya katakan, ada yang bangkit kembali karena mati suri dan akhirnya mati kembali. Hanya Yesus yang mati bangkit dan hidup
sampai sekarang dia hidup dan dia berjanji akan datang kembali. Manusia mana atau utusan mana yang masih hidup sampai sekarang? Jelas, Yesus bukan sembarangan utusan. Yesus Kristus Tuhan. Dan ini melalui ayat ini, dia adalah Tuhan yang kekal. Haleluya. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya, karena kita mempunyai seorang utusan yang luar biasa, bukan sembarangan utusan. Amin.